Langsung saja terpecah di mana di bagian mid lane ada Bane dan bottom lane-nya kali ini sepertinya Hayabusa bakal dijagain terus nih sama Estes atau mungkin Bane yang bakal dijagain sama Estes ya. Kali ini glue-nya juga di bagian bottom lane. Pastinya buat teman-teman di rumah enjoy the game terus, ramein terus pokoknya di kolom komentar karena ini pertandingan yang sangat seru dan makin panas lagi. Dan akan menjadi penentuan juga akankah teman-teman dari RRQ Mika bisa mendapatkan 1 poin sehingga membuka game ketiga atau mungkin ditutup dengan 2-0. Yes, kita bakal lihat nanti gimana keseruan matchnya. Tapi Navilera di sini masih bakal coba untuk dicicil-cicil aja oleh seorang Glue. Tapi lihat Fahani ya Lalani di sana permainannya cukup agresif, mengganggu pergerakan dari teman-teman RRQ. Tapi meanwhile benar-benar dijaga banget. Shine pun bakal coba untuk muncul dengan adanya Arcane Shot dan juga Shadow Strike yang dimiliki. Memang untuk di early lumayan cukup sakit juga sih damage yang dimiliki oleh seorang Valentina. Betul banget, dimana kali ini kita bisa lihat juga dari teman-teman MBR Delphin mencoba menarik mundur terlebih dahulu karena memang di situ ada seorang Gyogoi dengan menggunakan Bane-nya tidak mau mengambil resiko mencoba mengamankan terlebih dahulu dari teman-teman RRQ Mika ke arah Purple Base kali ini. Yes, tapi ternyata first blood berhasil diamankan ke arah seorang Poe. Di early game seharusnya nggak terlalu rugi-rugi banget karena yang hilang adalah seorang roamernya ya. Tapi meanwhile masih bakal coba untuk dicicil-cicil aja di sisi top lane antara Ichel dan juga Bijel. Betul banget, dimana tadi Hayabusanya berhasil mengamankan purple buff ya karena memang tadi posisinya juga udah sempat dipantau juga sama teman-teman MBR. Tapi di situ untungnya ada backup dari Bane dan juga dari seorang Pau-nya dengan menggunakan STS-nya tidak mau mengambil resiko, akan jauh lebih baik berpindah ke arah bagian top lane. Juga di sana juga ada Bijel yang sudah berada di bagian top lane dan Turtle yang pertama sudah muncul. Yes, tapi nampaknya di sini terjadi fight bakal berhasil diculik lagi dan lagi seorang Pau-nya justru yang malah menjadi bulan-bulanan masa. Di sisi lain ternyata Gyogoi pun berhasil di take down. Betul sekali, dimana kali ini kita bisa lihat juga di bagian top lane sudah ada 3 pemain dari tim MBR Delphin melawan 1 pemain dari tim RRQ Mika. Di sini Ichel nggak mau terlalu offside karena memang kalau misalnya dia terlalu offside cukup sangat beresiko, dimana cukup ramai di bagian top lane. Tapi untungnya di sini ada backup dari seorang Poe menemani dari seorang Ichel atau mungkin clean-nya ya di bagian top lane. Dan di bagian rivernya juga kali ini Lunar bakal berpindah ke bagian mid lane sepertinya, dimana bagian bottom lane juga cukup ramai. Di sana ada Hayabusa dan ada Glue juga yang sedang buy one lawan Yuzong tapi mencoba menarik mundur untuk menjaga atau mungkin melindungi dari backup dari seorang Hayabusa, dimana tadi digangguin terus sama seorang Fanny kali ini. Ya, karena memang PR-nya dari Fanny adalah dia kan lumayan cukup gesit ya. Pola permainannya, jadi kalau misalnya nggak ada hero-hero stun bakalan free banget sih pergerakan dari seorang Lalix. Tapi nampaknya langsung saja Deadly Catch dikeluarkan ke arah Gyogoi di sana, tapi masih ada Flicker mencoba untuk menyelamatkan dirinya, masih bisa selamat sejauh ini. Tapi nampaknya Lalix pun udah mulai mendapatkan informasi ke arah Gyogoi, mencoba untuk memberikan damage cukup banyak. Tapi nampaknya Ash di sini ada shadow kill yang coba untuk dikeluarkan tapi ternyata tidak mendapatkan siapapun. Betul sekali, tapi kali ini seorang Ash sepertinya bakal berpindah posisi ke bagian top lane karena memang cukup ramai juga ya di bagian top lane. Ada 4 pemain sekaligus yang menuju di bagian top lane dan juga Bijel di sini seorang diri, dimana mid lane-nya free banget ini tapi masih ada minion yang bisa menghalau Bijel dan masalah besar. Tapi ya, ada backup dari 2 pemain dari MBR. Yes, nampaknya di sini masih bakal coba untuk Imaginated Japping, masih ada Blazing of Mood Goddess dari seorang Pau-nya mencoba untuk memberikan gertakan aja supaya Lanarix tidak bisa berjalan terlalu jauh. Dan apakah masih bakal coba untuk di backup juga dengan adanya Lunar di sana karena udah bakal langsung aja mengeluarkan Deadly Catch ke arah belakang. Tapi belum ada lagi yang coba untuk melakukan team fight, sementara Shine menjadi IMU seorang STS-nya. Masih di early banget untuk melakukan team fight, dimana dari RRQ Mika atau mungkin dari teman-teman MBR Delphin kali ini. Tapi di bagian mid lane dari teman-teman MBR Delphin mencoba melakukan penjagaan, tapi kali ini Lele Pingkan di bagian bottom lane coba digangguin terus nih sama Yuzongnya. Dari tadi by one terus di bagian bottom lane, tapi di bagian top lane nih cukup ramai 2 lawan 2. Ada kedatangan tamu yaitu dari seorang Shine yang baru saja hadir. Iya, sudah langsung hadir begitu aja, tapi nampaknya tadi Shine udah menggunakan IMU-nya ya, jadi otomatis bakal kembali cooldown. Tapi nampaknya di sini terjadi baku hantam duel maut antara
Fanny dan juga Hayabusa dan berhasil dimenangkan oleh Lalanix. Sementara di sisi atas pun masih bakal coba untuk harus saja Pau-nya lagi dan lagi harus mundur, tapi masih ada Blessing of Movement gak ada, otomatis harusnya masih bisa memberikan pertahanan cukup kuat juga tentunya untuk Ichel, tapi udah ada pergerakan dari Gyogoy di sini nampaknya sudah mulai ketahuan oleh Shine. Betul sekali, dimana kali ini dari teman-teman Embier mencoba untuk mencuri tadi ke arah Parallel Buff, tapi tidak jadi karena memang di sana ada Hayabusa juga ya yang baru saja hadir, tapi mid lane kali ini dari seorang Yuzong baru saja hadir mencoba backup dari seorang Valentina yang berada di bagian mid lane yang harus melawan seorang Bane di bagian mid lane. Di bagian top lane-nya kita bisa lihat Pau benar-benar ngejagain banget ke arah seorang Ichel atau mungkin Clean-nya nih. Karena memang Clean-nya di sini benar-benar dibantuin banget, di mana ada backup dan cukup ramai dengan 4 pemain berada di bagian river. Yes. Wow, tapi nampaknya tadi ada shadow kill juga yang ke arah belakang, otomatis harus hilang seorang Wijelnya. Dan Navilera di sini nampaknya agak sedikit kewalahan dengan ada 3 damage dari teman-teman RRQ dan harus hilang juga. Dua player udah mulai berhasil dihilangkan dari lane of down oleh teman-teman dari RRQ, dan sementara di si bottom lane ternyata diam-diam merayap Baxia ya. Blue-nya bakal coba untuk menyicil aja untuk mengarah ke inner turret di area bottom lane. Betul sekali, tapi di bagian top lane kali ini seorang Lunar atau mungkin Baxia langsung saja melakukan penjagaan karena memang lebih baik ke arah base ya, karena memang di situ ada 2 pemain sekaligus cukup berbahaya. Tapi kali ini Lele Pinkan dalam masalah besar, adanya adalah Nix kali ini. Tapi ada backup, akankah berhasil bisa mendapatkan 1 pemain dari RRQ Mika, tapi ternyata tidak mau mengambil resiko dari seorang Lalanix. Yes, nggak mau terlalu banyak membuang waktu juga, tentunya research yang dikeluarkan full sudah tidak ada. Tapi di sisi mid lane pun nampaknya masih cukup alot nih antara Gyogoy dan juga Lunar. Tapi Shine dengan Deadly Catch yang udah dia copy pun bakal coba untuk di-keep untuk next warnya. Karena turret lane berhasil diamankan, tapi di sejauh ini bakal coba untuk dilanjutin aja di area top lane. Udah ada Deadly Catch yang dikeluarkan di sana, Bijal berhasil dihilangkan. Dan justru malah menumbangkan 1 demi 1 player yang ada. Ichel pun bahkan gak bisa bertahan. Betul sekali, tapi kali ini bagian top lane di mana ada 2 pemain dari tim Embier sepertinya di sini mencoba untuk membackup karena tadi sebelumnya berhasil dari teman-teman RRQ Mika menculik 1 pemain dari Embier Delpit. Kali ini di mana Ichel atau mungkin belum hadir kembali dan udah masalah besar, tapi ada backup dari seorang Gyogoy. Sedangkan bagian bottom lane dan kali ini Gurunya harus menarik mundur lebih dahulu. Dan IMU-nya tadi mengcopy seorang Lele Pinkan juga. Jadi kita bakal adu di sini, Gendong melawan Gendong. Bijel pun udah bakal standby dan nampaknya nggak mau terlalu lama juga membuang-buang research yang ada karena bakal coba untuk pulang, tapi malah ketahuan shadow kill. Cuma dikeluarkan di sini dan harus hilang begitu aja. Sakit banget damage yang dimiliki oleh Hayabusa dan nampaknya Ash udah mulai mendapatkan ritmenya lagi. Bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lalanix yang masih bakal coba untuk mengamankan purple buff-nya, tapi sakit banget dengan low HP masih bisa selamat untuk mundur terlebih dahulu, terkena burst damage. Beberapa burn yang terjadi juga masih bisa menyelamatkan diri seorang Fanny. Tapi meanwhile ada Black Dragon Form yang udah mulai dikeluarkan juga ke arah Ichel, tapi masih ada backup dari seorang Pau di sini masih bakal terkena punish yang cukup sakit. Ada Blessing of Movement Goddess dari seorang Pau berhasil menyelamatkan nyawa dari seorang Ichel dan bahkan menukarkan nyawa seorang Lunar. Betul sekali, tapi kali ini turret berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika karena Embier Delpin. Meski begitu, tapi kali ini kita bisa lihat item-item yang digunakan oleh kedua tim dari Embier Delpin dan juga RRQ Mika. Di mid lane-nya juga, kali ini Pau dalam masalah besar mencoba naik mundur dan berhasil ditumbangkan. Lagi dan lagi berhasil diamankan ya Pau karena memang udah nggak ada Blessing of Movement Goddess lagi, masih cooldown, otomatis nggak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Lord sudah ada, Malefic Roar pun sudah berhasil dikantongi oleh Ichel, otomatis bakal semakin cepat juga nantinya ketika melakukan push terhadap turretnya. Tapi minimal di sini Shan sudah mengcopy IMU terhadap seorang Bane, di mana nanti dedication harusnya bakal semakin berguna lagi untuk team fight pastinya. Betul banget, Bijalnya juga udah nambahin DOD, makin sakit Beatrix ya kali ini dari teman-teman Embier. Dimana kali ini seorang Shine mencoba memantau keberadaan Lord dan teman-teman dari Embier yang sudah berada di bagian jungle dari teman-teman Embier yang baru saja hadir kali ini. Sepertinya ketahuan kali ini dari teman-teman RRQ Mika karena Embier Delpin bakal langsung aja di kontes.
Yes, dan terkait di sana berhasil dikeluarkan tapi bagian form bakal coba untuk mengarah ke arah Ichel, tapi masih ada blessing of Goddess dari seorang Pop. Di sana masih bakal coba untuk menyelamatkan dirinya, tapi Lalani cukup gesit mencoba untuk mengambil satu persatu player, malah justru harus menumbangkan nyawa dia. Lunar gak bisa kemana-mana. Nah, Vilera begitu juga dengan damage yang begitu sakit dari seorang Ichel, malah harus menumbangkan 3 player dari MBR, dan ini bakal menjadi momentum teman-teman dari RQ untuk mendapatkan Lord yang tanpa terganggu sama sekali. Betul banget. Gimana dari teman-teman MBR sendiri menyisakan 2 pemain saja, dan ini kita akan saksikan instant replaynya dari teman-teman MBR dan juga RRQ Mika, di mana tadi sebenarnya teman-teman MBR bisa aja mendapatkan teman RRQ Mika, tapi ada backup yang cukup baik dari teman-teman RRQ Mika sehingga bisa membalikan keadaan, di mana Fanny-nya dulu yang keculik terus disusul sama Baxianya. Yes, tadi terkena sedikit stun sih dari Fanny-nya dari Gyogoy. Makanya tadi agak sedikit terhenti pergerakan, ditambah lagi dengan ada blessing of Goddess dari seorang Po, otomatis kembali ke reset lagi, kembali penuh lagi HP-nya. Ya makanya kenapa hanya terpick up 1 player aja dari sisinya RRQ Mika. Betul banget, dan Tuan Lord yang terhormat sudah muncul di bagian bottom lane menuju base dari teman-teman MBR Delphin, dan kemungkinan dari teman-teman RRQ Mika bakal coba nge-push di bagian mid lane dan juga top lane, karena dari clean-nya udah ada di bagian top lane, Blue sama Hayabusa udah di bagian mid lane kali ini. Dan Tuan Lord karena masih awal banget cukup mudah untuk ditumbangkan, sehingga bisa menukarkan dengan turret bagian top lane dan juga mid lane. Ya, masih bisa menyicil satu persatu untuk mengarah ke arah inhibitor juga, tapi masih ada Deadly Cast dikeluarkan di sini untuk mengeluarkan adanya minion yang coba untuk mengarah ke arah inhibitor, dan masih bisa di defense kembali. Dan lagi karena memang tadi IMU-nya seorang Shine mengarah ke arah Gyogo ya, jadinya cukup enak ketika untuk melakukan clear minion, dan masih bisa coba untuk di defense kembali juga tentunya oleh teman-teman dari MBR. Betul banget, dimana kali ini kita bisa lihat juga teman-teman MBR mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu, karena memang dari teman-teman RRQ Mika berada di jungle milik teman-teman dari MBR Delphin. Kali ini mencoba untuk mensapu bersih terlebih dahulu untuk menambahkan pundi-pundi gold atau mungkin net worth dari teman-teman RRQ Mika. Kali ini dimana sudah ada perbedaan dari segi net worth, ada perbedaan 7.000, dimana RRQ Mika lebih unggul. Ya, lebih unggul karena nampaknya masih bakal coba untuk lagi dan lagi diharas ke arah inhibitor, tapi malah sakit banget bijalnya harus hilang di sana. Ada Black Dragon Form dikeluarkan untuk mengarah ke arah Gyogoy, tapi masih ada flicker ke arah ya busanya Ash harus hilang. Masih ada Blessing of Goddess dikeluarkan, pas banget momentumnya, malah harus menumbangkan seorang Shine. Meanwhile 3 player dari tim MBR harus ditukarkan dengan nyawa seorang Ash. Terlalu mahal. Nyawa seorang Ash terlalu mahal ditukarkan untuk 3 punggawa dari teman-teman MBR. Bahkan dengan kerugian tambahan didapatkannya inhibitor di area mid lane juga. Betul banget, dan top lane-nya juga bakal coba di-push aja terlebih dahulu, karena menyisakan 2 pemain aja dari teman-teman MBR. Sehingga dari teman-teman RRQ Mika dari segi jumlah lebih unggul ya kali ini. Yes, tapi nampaknya masih bakal coba untuk di defense kembali karena udah ada kehadiran dari seorang Lalanix. Tapi perlu kita ketahui ya, dari Fanny butuh banget purple buff supaya nggak semakin boros lagi mananya. Betul Jadi sekali. harus bisa mendapatkan purple buff, tapi nampaknya purple buffnya masih berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ, dan bahkan Lordnya pun sudah mulai tersummon di sana. Betul sekali, dimana Tuan Lord yang terhormat juga udah muncul. Kali ini bakal coba dikontes karena memang teman-teman dari RRQ Mika dan juga MBR Delphin saling memantau ke arah Tuan Lord yang terhormat. Dimana kali ini sepertinya dari teman-teman MBR bakal melakukan regroup, dan dari seorang Fanny-nya bakal coba ngamenin orange buff atau mungkin red buff terlebih dahulu. Dan seperti yang sebelumnya dibicarakan, kali ini dari teman-teman RRQ Mika sudah mencolek ke arah Tuan Lord yang terhormat, dan langsung aja digangguin teman-teman dari MBR Delphin. Apakah bisa di steal? Apakah berhasil di steal? Tapi bakal coba menarik mundur terlebih dahulu. Bakal direset aja, tidak mau mengambil resiko. Yes, tapi nampaknya di sisi lain oleh Pingkan digendong aja Lunar. Kali ini nampaknya masih bakal coba untuk dilanjut lagi, tapi malah Alex harus terpick off. Ada shadow kill karena Shine bakal coba untuk melakukan satu lagi pencurian atau penculikan ke arah teman-teman dari MBR, menyisakan suara Shine di sana nggak bisa kemana-mana karena udah nggak ada flicker. Dan itu dia, wipe out berhasil didapatkan oleh RRQ Mika, dan nampaknya tanpa perlu adanya Lord, mereka bakal langsung aja menuju ke arah base-nya. So ini dia
kemenangan untuk RRQ 1 sama.